Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga yang dilaksanakan secara online pada hari ini, Rabu 23 September 2020. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Maksar Skapo STH. Mari kita persiapkan diri hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat kami undang berdiri. Kita angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 13 bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Haleluya, haleluya, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya yang maut. Haleluya, haleluya, kasih-Nya seluas laut. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 134 bait pertama hingga bait yang ketiga. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian siara. Mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu
ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Jemaat menyanyikan nyanyian sambutan dari Gita Bakti nomor 15, bait pertama dan bait yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satukan hati, mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita satukan hati kita di dalam doa. Dengan kepala yang tertunduk tapi hati yang terangkat kepadamu, ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu, atas kasih dan cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dan itu nyata sampai saat ini. Tuhan perkenankan kami kembali dalam satu persekutuan yang memuliakan, beribadah, dan saatnya bagi kami untuk kami diam sejenak dan membiarkan Tuhan untuk menyapa, berbicara kepada kami. Namun layakan dan perlengkapi akal budi kami yang terbatas, supaya ketika Tuhan memberikan pencerahan dalam pemberitaan firman-Mu, kami tidak hanya mampu untuk mendengar, tapi mampu untuk dapat menghayati dan menjadikan firman Tuhan ini pedoman di dalam seluruh kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab di dalam Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 yang menyatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga tahu, ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya.
Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah, haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat dipersilahkan duduk. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, saudara-saudara, apakah dia orang yang mempunyai status sosial yang tinggi, mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan, orang yang kaya dan orang miskin, saudara-saudara yang kekasih, pasti suatu ketika pun kita akan menghadapi masalah. Jadi masalah itu sesungguhnya tidak memandang siapapun orangnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Raja Daud yang kita tahu, saudara-saudara, adalah seorang raja yang kuat dan hebat. Karirnya, saudara-saudara, baik sebelum dia menjadi raja dan saat dia menjadi raja, kita tahu begitu cemerlangnya, saudara-saudara yang kekasih. Dia menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudara, apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Saudara-saudara, dia tidak pernah lalaikan. Dia selalu, saudara-saudara yang kekasih, menunaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ayat yang ke-10 dikatakan, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih dan kebenar-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Namun, saudara-saudara yang kekasih, tidak berarti hidup dan kehidupannya, saudara-saudara, tidak ada gelombang. Hidup dan kehidupannya, saudara-saudara yang kekasih, satu ketika dia akan menghadapi masalah juga di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kata-kata ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Raja Daud menghadapi masalah. Raja Daud, saudara-saudara yang kekasih, menghadapi ancaman. Padahal kita tahu, saudara-saudara yang kekasih, bahwa Raja Daud adalah pribadi yang kuat tadi. Pribadi yang hebat, saudara-saudara.
baik dia sebelum menjadi raja maupun sesudah menjadi raja. Artinya, saudara-saudara, ketika dia menjadi seorang gembala, dia mampu menjaga domba-domba kawanannya dari sergapan serigala-serigala yang buas. Demikian juga, saudara-saudara, ketika dia berhadapan dengan musuh bangsa Israel, orang Filistin, tentaranya yang begitu luar biasa, gagah perkasa, yaitu Goliat. Daud, saudara-saudara yang kekasih, yang kecil mungil, ketika dipercayakan untuk berhadapan dengan Goliat, dia mampu mengalahkan Goliat, yang konon, saudara-saudara yang kekasih, tingginya hampir kurang lebih 3 meter. Bahkan ketika itu, saudara-saudara, Goliat memakai pakaian perang yang lengkap di dalamnya. Sedangkan Daud hanya seorang gembala, dia hanya memakai senjata ali-ali yang terbuat dari tali yang panjang, lalu ujungnya, saudara-saudara, ditaruh batu dengan memutar-mutarkan, ya, ali-ali itu, lalu kemudian menghantam dahi, ya, menghantam kepala daripada Goliat, dan kemudian Goliat jatuh dan mati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikian juga pada masa pemerintahan Raja Saul, saudara-saudara yang kekasih, dia menjadi seorang panglima perang yang hebat. Kalau Saul dapat membinasakan musuh-musuh Israel dengan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, lebih daripada Raja Saul sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi atau dalam nas kita di ayat yang ke-10, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, sangat sulit memang menemukan pribadi sebanding dengan Daud. Sekalipun dia kuat dan hebat, tapi ketika masalah mengancam, ternyata, saudara-saudara, dia berseru minta tolong kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang dosa atau seseorang yang berbuat kesalahan itu, saudara-saudara, kalau kita kembali dalam cerita penciptaan, saudara-saudara, ketika manusia Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, lalu ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, lalu yang terjadi, saudara-saudara yang kekasih, Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Saudara-saudara yang kekasih, dosa itu sebenarnya pemberontakan terhadap Allah. Bukan hanya soal kesalahan, tapi adalah pemberontakan. Bukan saja melawan, saudara-saudara, tapi memberontak terhadap Allah. Dan ketika manusia itu berontak kepada Tuhan Allah, maka ada konsekuensinya, saudara-saudara. Manusia itu terbuang, terpisah dari Tuhan Allah. Dan ketika manusia itu terpisah, saudara-saudara yang kekasih, maka manusia itu akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam hidup dan kehidupannya, saudara-saudara. Bahkan, saudara-saudara yang kekasih, lebih jauh atau lebih dalam lagi, dosa, saudara-saudara, di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan, saudara-saudara, bahwa upah dosa ialah maut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi esensi sebenarnya dari kesalahan, dari dosa itu sesungguhnya maut. Tapi kasih karunia Allah itu, saudara-saudara, begitu besar di dalam Yesus Kristus. Dan kasih karunia Allah inilah yang diminta oleh Daud ketika dia menghadapi persoalan, saudara-saudara yang kekasih. Dua hal, saudara-saudara yang kekasih, dalam permohonannya ini, ya, dikatakan, ya,
Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu, saudara-saudara. Dua hal yang dihadapi oleh Daud, saudara-saudara yang kekasih. Pertama, saudara-saudara, dia diperhadapkan dengan lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Dia sudah terkepung, sudah tidak mampu lagi, saudara-saudara, keluar dari kepungan musuh-musuhnya. Tentu dalam hal ini, saudara-saudara yang kekasih, adalah Raja Saul bersama dengan tentaranya yang iri, saudara-saudara, terhadap Daud dan ingin membinasakan Daud di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih, dikepung oleh seorang raja, saudara-saudara, dengan tentaranya yang sedemikian rupa banyaknya, tidak memungkinkan bagi Daud, saudara-saudara, untuk dapat melepaskan diri lagi. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada jalan lain bagi Daud. Dan Daud, saudara-saudara yang kekasih, meminta rahmat daripada Tuhan Allah. Sebab dia tahu hanya Tuhan Allah dalam kondisi dia terkepung, saudara-saudara, tidak memungkinkan lagi dia untuk bisa keluar daripada kepungan, alias pasti dia mati. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, Daud meminta rahmat daripada Tuhan Allah ketika dia sudah menjadi raja. Lalu kemudian, saudara-saudara yang kekasih, dia mengambil istri panglima perangnya Uria, yaitu Batseba. Lalu kemudian, saudara-saudara yang kekasih, kita tahu di mana Nabi Nathan menegur sangat keras apa yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara. Kalau kita bandingkan dalam Mazmur 51 dikatakan dalam pengakuan dosa Daud, Daud meminta pengampunan daripada Tuhan. Dia katakan, janganlah mengambil rohku daripadamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dosa begitu luar biasanya, saudara-saudara yang kekasih. Dia bisa menyebabkan, saudara-saudara, ya, Daud bukan hanya bisa lemah secara fisiknya, tapi jiwanya pun menjadi lemah, saudara-saudara. Begitu hebatnya kuasa dosa itu, saudara-saudara yang kekasih. Dan karena itu tidak ada yang dapat membebaskan dia, menolong dia terhadap kuasa cengkeraman dosa ini, saudara. Selain daripada rahmat atau kasih karunia daripada Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada Daud ketika dia mendengar nasihat daripada Nathan, supaya Daud meminta pengampunan. Ketika Daud meminta supaya Tuhan mengampuninya, ketika Daud, saudara-saudara, mau bertobat, maka ada rahmat, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar, saudara-saudara, orang sehebat Daud pun, saudara-saudara yang kekasih, dengan berbagai macam fasilitas yang dia miliki, ternyata, saudara-saudara, dia mengakui bahwa Tuhanlah yang mampu untuk menolong dia. Rahmatnya, kasih karunia-Nya, saudara-saudara, yang mengangkat dia kembali. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mampu membuat dia, saudara-saudara yang kekasih, bisa tegar, bisa kuat, saudara-saudara, kecuali kasih karunia Allah sendiri, kecuali rahmat Tuhan. Menghadapi juga, saudara-saudara yang kekasih, musuh-musuh daripada Daud. Oleh karena kasih karunia, saudara-saudara, Daud dilindungi
daripada musuh-musuhnya. Walaupun saudara-saudara dia harus saat itu oleh pimpinan Roh Kudus, seolah-olah saudara-saudara yang kekasih, dia harus seperti seorang gila di dalamnya. Dan lewat kondisi seperti itulah saudara-saudara yang kekasih, musuhnya tidak membunuh Daud di dalamnya. Memang saudara-saudara, rahmat atau kasih karunia Tuhan memang kadang-kadang sukar kita pahami di dalamnya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, rahmat dan kasih karunia Allah tidak pernah terlambat bagi anak-anaknya yang mau berseru kepadanya. Bahkan dikatakan saudara-saudara yang kekasih, musuh-musuhnya menjadi malu. Musuh-musuhnya mundur, saudara-saudara yang kekasih. Dan karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, apakah karena orang lain yang tidak suka dengan kita, maka carilah Tuhan, mintalah rahmat-Nya kepadanya. Dan sebagaimana juga Daud, saudara-saudara yang kekasih, dia memohon kepada Tuhan, bukan hanya kasih karunia, tetapi dia juga memohon supaya Tuhan mengampuni. Dan itu artinya, saudara-saudara yang kekasih, Daud menyatakan pertobatannya secara jujur di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah apapun dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi kalau itu menyangkut dosa, kesalahan kita, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menolong saudara. Dosa dan kesalahan itu akan mengejar kita selalu, saudara-saudara. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, sepandai-pandainya seseorang berbuat kejahatan, satu ketika kebenaran itu pasti akan nyata juga. Marilah saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tak kala kita diperhadapkan dengan masalah-masalah, carilah Tuhan, mintalah rahmat-Nya, dan Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan saudara menghadapi pergumulan yang saudara hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat nan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Ku aman dalam tangannya. Yesus Juru Selamat, penopang ajaib, penopang bagi hidupku. Bebanku ditanggung, ku jadi tegak, kekuatan diberi bagiku. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk sapaan firman Tuhan bagi kami di malam hari ini. Yang mengingatkan kami Bapa, ketika kami diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam hidup dan kehidupan kami, baik itu orang-orang yang tidak menyukai, menyenangi, membenci kami Bapa, maupun juga karena kesalahan kami sendiri. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mohon Tuhan tolong kami, agar rahmat-Mu menjaga dan melindungi kami Tuhan, dari ancaman orang-orang yang jahat bagi kami. Demikian juga Bapa di surga, kami harus mengakui dosa dan kesalahan membuat kami terpisah dengan-Mu Bapa. Sebab Engkau benci dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kami manusia di dalamnya. Karena itu Bapa di surga, ketika kami menghadapi masalah oleh karena dosa dan kesalahan kami Tuhan, tidak ada jalan untuk dapat melepaskan kami Tuhan dari bayang-bayang kesalahan dan dosa-dosa kami, kecuali rahmat kasih karunia Tuhan sajalah. Sebab dosa dan kesalahan itu Bapa di surga dapat membelenggu kami, dapat membuat jiwa kami lemah, bahkan dapat membuat fisik kami pun menjadi lemah di dalamnya. Sebagaimana Raja Daud yang memiliki fasilitas-fasilitas di dalamnya, ketika ia jatuh di dalam dosa, dosa begitu menghantuinya. Dosa membuat dia Bapa di surga terbelenggu di dalamnya. Hanya karena pengampunan kasih karunia, pertobatan, yang memungkinkan dia Tuhan untuk kembali, boleh pulih jiwa dan raganya di dalamnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pun Bapa di surga, ketika kami berbuat dosa dan kesalahan, kami memohon rahmat-Mu, supaya rahmat-Mu tidak jauh daripada kami, supaya rahmat-Mu Tuhan Engkau karuniakan kepada kami Bapa. Ketika kami sungguh-sungguh dalam pertobatan, janganlah Tuhan Engkau tidak mengaruniakan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Sebab tanpa rahmat-Mu, maka dosa begitu berkuasa, dapat membinasakan diri kami. Kami bersyukur Tuhan oleh rahmat yang Tuhan karuniakan, seteru-seteru kami dapat dipermalukan di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena rahmat-Mu Tuhan, kami Tuhan berikan kasih kemurahan-Mu. Tuhan berikan kami kesempatan kembali untuk kami Bapa di surga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lampau di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan kami sehati berdoa Tuhan, Engkau kiranya memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah di tingkat RT, dan secara khusus Tuhan, ketika bangsa kami memerangi COVID-19 ini Tuhan, yang terus merenggut nyawa banyak orang di negeri kami ini, Tuhan tolonglah, agar kiranya Tuhan, aparat pemerintah kami Tuhan, sungguh-sungguh Bapa di surga, penuh kedisiplinan, terus menjaga Bapa di surga supaya masyarakat Indonesia disiplin dalam protokol kesehatan. Sehingga dengan itu Bapa di surga dapat mencegah terpaparnya masyarakat dari COVID-19 ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga para penegak hukum supaya bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak Tuhan memberikan teladan dan contoh yang baik mengikuti protokol kesehatan.
Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga upaya pemerintah untuk vaksinasi, supaya Tuhan tolong agar vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dapat terlaksana pada tahun depan Bapa di surga, supaya masyarakat boleh divaksinasi semua, sehingga terbebas dari paparan COVID-19. Kami serahkan Tuhan pemerintah bersama dengan Bio Farma yang mempercayakan vaksin tersebut Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan juga berkati Tuhan para medis yang menjaga sebagai garda terdepan untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 di negara kami ini. Tuhan tolong Bapa, supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat Bapa. Dan biarlah upaya mereka menghasilkan banyak yang pulih Tuhan dari paparan COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Bapa, kami berdoa Tuhan juga untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan COVID-19 ini Tuhan, tolong gereja-Mu agar tetap mereka boleh kiranya Tuhan memberitakan firman Tuhan. Dan mereka boleh memiliki sarana-sarana. Dan mereka tetap kreatif Tuhan. Agar virus COVID-19 ini Tuhan tidak mematahkan semangat gereja untuk tetap dapat melayani Bapa di surga. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami juga berdoa Tuhan, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati Tuhan dalam rangka pemilihan fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan berkati persiapan panitia Majelis Sinode sampai Oktober tahun depan agar dapat terlaksana apakah secara virtual maupun secara luring di dalamnya. Tuhan berkati rancangan-rancangan tersebut di dalamnya Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk juga jemaat GBKaris. Tuhan berkati para presbiter semua, unit-unit misioner, karyawan, demikian juga BPPJ bersama dengan jemaat, supaya kami bergandengan tangan di tengah-tengah paparan COVID-19 ini. Kami tetap seia sekata. Kami tetap Bapa di surga dapat melaksanakan tridharma gereja, persekutuan, pelayanan, kesaksian. Tuhan berkati Bapa di surga pelayanan jemaat GBKaris, dan jauhkan jemaat-Mu Tuhan dari paparan COVID-19. Diberikan imanitas yang kuat. Dengan imanitas yang kuat, kami percaya imunitas pun kuat di dalamnya, sehingga kami terhindar jemaat Tuhan dari paparan COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, demikian juga Tuhan, untuk jemaat Tuhan Bapa di surga yang terkena dampak ekonomi, Tuhan tolong alirkanlah berkat-Mu dengan cara mereka, supaya mereka juga berusaha keras juga dengan segala apa yang ada mereka miliki Bapa, talenta, bakat-bakat, supaya dapat didaya gunakan, supaya Tuhan mengalirkan berkat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ekonomi jemaat Tuhan dalam tangan-Mu, dan ajarlah kami Tuhan untuk saling peduli, memiliki solidaritas yang kuat. Tuhan berkati Bapa di surga jemaat Tuhan yang lemah secara ekonomi. Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan Tuhan memberkati juga agar jemaat Tuhan terpanggil juga dalam keadaan dampak ekonomi dari COVID-19 ini tetap dapat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Supaya gereja tetap melayani secara rohani, dan rohani mereka kuat, sehingga mereka imunitasnya kuat dan tidak terpapar COVID-19 di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami serahkan Tuhan anak yatim, piatu, janda, duda-duda. Tuhan kuatkan mereka. Berkati kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa ini Bapa hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 88, bait pertama dan bait kedua. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah pada Tuhanku, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, marilah berdiri untuk berdoa bagi persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu menyertai kami, kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini, kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, disilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB, dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah virtual maupun luring di sepanjang minggu berjalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Memberi kuasanya bagimu untuk menghalau kuasa maut seram. Kini pergilah, Tuhan mengutusmu, di dalam namanya pasti kau menang. Pikul salibmu dalam kesetiaan, hingga harinya tiba bagimu. Tuhanmu datang memberi pujian, mahkota yang kekal jadi milikmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.